Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berdo TVRI Bengkulu. Kita akan melanjutkan perbincangan. Saya mau ke Pak Sahat lagi. Kalau tadi kita bahas soal kurikulum, ini menarik juga kalau kita akan bahas lebih perihal tenaga pengajar. Karena kan tenaga pengajar ini fundamental hadirnya dan juga tugasnya nanti banyak ya Pak. Kalau tadi kita sempat berbincang di belakang ada pengajaran, pengasuhan dan lain sebagainya. Rekrutmennya seperti apa saat ini prosesnya Pak, dan nanti tugasnya seperti apa tenaga pengajar di sekolah rakyat ini? Mungkin bisa dijelaskan. Iya, jadi secara umum rekrutmen guru, kemudian kurikulum, karena memang dari pusatnya sudah ada kementerian yang menangani pendidikan ikut serta di dalam tim ini. Jadi Pak Presiden itu penugasannya bukan hanya Kementerian Sosial, tapi Kementerian Pendidikannya, Kementerian Agama, Badan Pusat Statistik, semua campur tangan di bawah koordinasi Menko. Termasuk begitu juga kurikulum. Jadi memang saat ini ada rekrutmen yang untuk guru. Guru ini dengan harapan sebenarnya pemikirannya jangan sampai dia menjadi guru di sekolah rakyat, tapi juga terkendala. Terkendalanya gini, nanti setelah sampai di situ, alasannya jauh dari keluarga, alasannya untuk dengan penghasilan yang ada tidak memadai untuk dia harus pulang pergi ke rumahnya. Jadi memang sudah didesain bahwa contohnya kayak kita ya, sekolah rakyat ini untuk siswa SMA yang berasal dari warga Kota Bengkulu. Supaya apa? Supaya si orang tua saat menjenguk anaknya sebulan sekali atau waktu yang diizinkan tidak perlu menggunakan ongkos banyak. Kalau bayangkan contohnya ke Taruna Nusantara contohnya. Walau keluarga orang tuanya dari Bengkulu, otomatis dia beli tiket pesawat, beli bus, menghabiskan uang untuk PP. Begitu juga guru. Gurunya juga seperti itu. Jadi nggak jauh-jauh dari luar daerah, tapi direkrut dengan spesifikasi yang sudah ditentukan. Nah, kurikulum pun sudah sebenarnya tidak jauh berbeda untuk pengajarannya dengan sekolah umum, tidak ada yang berbeda. Ini yang membedakannya itu adalah dia boarding, sekolah umum tidak boarding. Ya. Kemudian kalau sekolah umum untuk melatih pengasuhan itu mandiri, peran orang tua lebih kuat. Kalau di sekolah rakyat pelatihannya itu berkelompok, ditentukan oleh pemerintah ya, oleh pengurus sekolah rakyat. Kemudian pengasuhannya kalau di sekolah umum ya peran keluarga, peran orang tua sangat kuat, peran lingkungan sangat kuat. Tapi kalau di sekolah rakyat untuk pengasuhannya memang lebih berat kepada tim pengasuh yang ada di dalam sekolah rakyat. Itu saja yang membedakan. Kalau kurikulumnya sama. Oke. Dan standar kelulusannya juga pasti sama. Oke, menuju launching Juli ini, kalau dipresentasikan dalam persen, kesiapan Dinas Sosial sendiri sudah berapa persen Pak? Dan apa mungkin yang saat ini sedang disusun lagi? Ya kalau pembandingnya ya ini kan sebenarnya penugasan kepada Kementerian Sosial. Kementerian Sosial kemudian dengan kementerian lain. Karena pemerintah Kota Bengkulu, pemerintah Provinsi Bengkulu menjadi tuan rumah karena sekolah rakyat di sini pertama siswa tadi ya. Kemudian mendukung jangan sampai ada kesulitan dalam launching nantinya secara nasional oleh Pak Presiden Prabowo. Untuk saat ini, kalau dari Kementerian Sosial, launching kita ya sudah sangat siap ya. Tinggal mungkin penyempurnaan, finishing gedung ruang kelas, finishing untuk laboratorium, ruang makan, tempat tidurnya juga sudah senyaman mungkin. Nah ini sudah dibenahi. Mungkin kalau kita lihat nanti bisa dilihat lah. Kalau untuk siswa kita sudah mulai ukur bajunya, ukur sepatunya, ini sudah dilakukan, cek lagi. Nah, memang kemarin ada yang sudah ditentukan mengundurkan diri.
Ini juga ya harus kita maklumi lah ya. Mungkin dia lulus di sekolah yang diimpikannya. Ya. Yang mungkin dalam perjalanannya si orang tua dijanjikan orang baik lain. Udah alhamdulillah lulus di situ, nanti biayanya orang baik yang nanggung. Sehingga dia ya memilih untuk tidak di sekolah rakyat. Kebetulan cadangannya sudah ada. Itulah pengganti. Jadi itu dinamika yang kita lihat. Ya, tapi jadi secara umum memang sudah siap ya. Sudah siap, sudah. Tinggal tunggu di Juli nanti. Saya mau ke Bu Desi lagi. Kalau tadi sudah banyak sekali kita bahas dari kurikulum, tenaga pengajar dan lain sebagainya. Kalau dari kacamata Ibu sendiri, kira-kira strategi penguatan kualitas seperti apa lagi yang memang harus dihadirkan di sekolah rakyat ini? Jadi jangan sampai kalau kita bahas tadi, jangan sampai program ini jadi program seremonial saja, tapi memang benar-benar menyasar ke orang-orang yang membutuhkan, kalangan atau kelompok masyarakat yang membutuhkan. Seperti apa, Bu? Ya, artinya semua program itu kan kita harus punya manajemen. Jadi kalau kita memiliki manajemen dari awal sampai akhir itu pasti kerjaannya tertata. Karena dia sudah melalui proses perencanaan yang matang. Di dalam planning itu pasti sudah tahu ini untuk apa, bagaimana, siapa yang melakukannya, caranya bagaimana, kan sudah jelas di situ, sudah teridentifikasi semua. Terus pada saat pelaksanaannya juga begitu, ya, dari implementasi dari perencanaan tadi, pada saat pelaksanaan sudah berjalan apa belum, misalkan terutama untuk caranya bagaimana berarti kan caranya, berarti ada pendekatan-pendekatan yang digunakan. Pembelajaran ada menggunakan pendekatan, mungkin untuk kesiswaan ada pendekatannya, untuk sarana-prasarana juga kan begitu kan, semuanya sesuai dengan ada standar nasional pendidikan itu, ada 8 standar itu. Jadi harus terpenuhi semua itu sesuai dengan kelayakan sekolah-sekolah yang lain. Walaupun dia sebenarnya sekolah unggulan pemerintah, tetapi tetap saja dia memiliki atau berpedoman kepada standar nasional pendidikan. Nah, melalui pendekatan manajemen tadi, ketika ada pelaksanaan pasti harus diawasi. Nah, pengawasan ini harus jelas. Yang jadi pengawas ini siapa? Jangan pelaksana merangkap juga pengawas. Ya kalau kita yang melakukan, kita yang ngawasi juga, ya baik semua kan. Nggak ada yang salah lagi. Ya mungkin bisa melibatkan orang lain lagi untuk sistem pengawasan. Dan sistem pengawasan juga mungkin sistem pengawasan terpadu dari pemerintah bagaimana, dari pihak masyarakat bagaimana, dari pihak komite sekolah bagaimana misalkan kan. Jadi begitu. Karena pengawasan itulah yang bisa mengendalikan bentuk dari mau apa. Nah, mau apa dan bagaimana, siapa untuk melihat pelaksanaan sekolah rakyat ini. Jadi memang konkretnya adalah manajemen dan juga pengawasan, terutama pengawasan oleh pihak ketiga ya. Jadi kita sama-sama bisa memastikan kualitas. Kita sebagai masyarakat juga bisa mengawasi. Oke, tentunya kita akan melanjutkan perbincangan kita nantinya di segmen terakhir, segmen 5. Jadi pemirsa TVRI Bengkulu, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Berendo TVRI Bengkulu.